Ini tampilan untuk halaman login Bapak dan Ibu operator SMP. Kalau yang saya gunakan sekarang ini masih di tahap produksi. Kalau nantinya ada di sini sekolah.ppdb.disdik.jabarprof.go.id yang bisa Bapak Ibu akses. Namun izinkan saya untuk hari ini karena akan ada editing data dan sebagainya, saya menggunakan server produksi. Baik Bapak Ibu, untuk login pada PPDB Jabar tahun ini masih sama menggunakan NPSN, namun password yang digunakan itu sudah di custom karena ada beberapa keluhan di tahun kemarin ketika user dan passwordnya menggunakan NPSN, ada pihak-pihak yang tidak berhak itu ikut login gitu. Dan nanti untuk teknis distribusi akun akan diatur oleh Pak Kasih bagaimana untuk pendistribusian akun ke masing-masing SMP. Untuk simulasi kali ini saya gunakan salah satu SMP di Bandung Barat. Contohnya untuk passwordnya case sensitif, jadi kalau pakai huruf kapital nanti berarti harus di caps lock. Nah, berikut adalah tampilan awal di admin SMP. Jadi untuk SMP ini ada 2 akun nantinya. Yang pertama adalah akun admin, yang kedua adalah akun operator. Nah, untuk akun operator itu bisa Bapak Ibu buat sejumlah rombel. Jadi nantinya untuk upload nilai dan sebagainya bisa didistribusikan ke masing-masing wali kelas bagi SMP-SMP besar. Kemudian yang ada di menu admin, yang pertama adalah profil. Ini profil SMP. Kemudian ada menu kelas. Nah, pada menu kelas ini kita dapatkan dari Pusdatin. Jadi penamaan kelas di sini pun itu menyesuaikan dengan yang diinputkan oleh Bapak Ibu operator di SMP. Kemudian yang selanjutnya itu ada menu user. Ini adalah user adminnya SMP Budi Bakti. Kemudian untuk operator, Bapak dan Ibu tinggal add new user. Nama misalkan operator. Ini bebas. Untuk username, kalau Bapak dan Ibu pakai op1, takutnya nanti ada SMP yang lain sudah menggunakan. Baiknya ada identitas SMP-nya, misalkan SMP BBU 1. Passwordnya silahkan. Role-nya role operator. Simpan. Nah, ini dapat Bapak Ibu buat akun operator ini sebanyak mungkin untuk membantu proses input nilai. Kemudian di akun admin ini juga ada rekap kelulusan. Apabila rekap kelulusan pada SMP Bapak dan Ibu itu lulus semua, itu dapat dipilih langsung iya dan klik simpan.
Tapi apabila ada beberapa siswa yang dinyatakan tidak lulus, maka pada menu dapat dipilih dulu tidak, kemudian dipilih nama siswa yang tidak lulus saja. Contoh, misalkan Aditya ini tidak lulus, pilih. Atau ada 2 siswa, misalkan dengan Agung, pilih, baru nanti diklik simpan. Kemudian yang selanjutnya, menu selanjutnya adalah akun pendaftar. Untuk akun pendaftar, ini adalah akun yang Bapak Ibu bagikan nanti ke siswa yang siswanya mau mendaftar secara mandiri. Username-nya karena tidak ada lagi nomor peserta UN, itu menggunakan NPSN, yang di digit selanjutnya adalah nomor random. Jadi hanya ada menu ini, ada 5 menu ini untuk di admin, yang nanti akan banyak menu itu adalah di level operator. Kita coba untuk login di operator yang sudah dibuat. Nah, ini untuk akun operator. Perbedaannya, pada akun operator tidak ada lagi identitas sekolah. Yang ada adalah biodata siswa. Yang pertama adalah menu biodata. Kemudian untuk lengkapnya, itu Bapak dan Ibu bisa klik input biodata. Kemudian yang menjadi perhatian adalah koordinat. Hampir di semua SMP untuk koordinat siswa, koordinat domisili itu menggunakan koordinat sekolah. Nah, ini menjadi perhatian bagi Bapak dan Ibu, terlebih bagi siswa-siswa yang ke SMA-nya akan memilih jalur zonasi nantinya. Atau bagi siswa-siswanya ke SMK menggunakan jalur terdekat. Karena untuk perhitungan jarak itu menggunakan koordinat yang ada di sini. Kemudian yang kedua adalah akun rapor. Ini akun rapor apabila akan diinput satu persatu. Kemudian ada ranking. Untuk ranking, untuk memudahkan, itu ranking yang ada berdasarkan rombel yang ada di kelas 9. Jadi kalau ada pengacakan rombel ketika kelas 7 ke kelas 8, kemudian kelas 8 ke kelas 9, dan berdasarkan kurikulum 2013 tidak ada rankingan, maka untuk ranking itu bisa Bapak Ibu inputkan berdasarkan anggota rombel yang ada di kelas 9 atau yang ada di rombel terakhir. Kemudian untuk mempermudah,
itu ada fasilitas import data, sehingga Bapak dan Ibu bisa langsung menginputkan ranking dan nilai dalam satu waktu. Nah, berikut file template. Berikut contoh template untuk ekspor nilai beserta ranking. Jadi nanti Bapak dan Ibu untuk rankingan itu ada di kolom paling kanan. Kemudian yang diinputkan hanya 5. Pendidikan agama, PPKN, kemudian bahasa Indonesia, matematik, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Ada 7. Tetapi untuk rankingan ini menggunakan total mapel. Biasanya kalau di SMP itu ada 10 karena ada 3 mapel yang bukan mapel wajib. Kalau di MTS saya kurang hafal, tapi ada beberapa tambahan juga. Nah, yang menjadi dasar rankingan adalah nilai total seluruh mapel. Kemudian Bapak dan Ibu juga dapat memanfaatkan fasilitas Excel ini untuk memperbaiki koordinat masing-masing peserta didik. Karena untuk PPDB 2 tahun berjalan, yang banyak masuk, pengaduan yang banyak masuk ke helpdesk itu adalah terkait jarak. Banyak yang titik koordinatnya itu salah input, kemudian ada juga yang titik koordinatnya masih menggunakan SMP asal, sehingga merugikan siswa SMP yang mendaftar ke SMA. Kemudian ada juga contoh sederhana, titik koordinatnya tidak pakai minus. Kemudian di bagian bawah di sini ini adalah total nilai yang ranking 1 pada semester 1 berdasarkan seluruh mapel. Apabila ada 10 dan seluruh nilainya 100, berarti maksimal nilainya adalah 1000. Karena untuk skala nilai yang digunakan di sini adalah skala 0 sampai 100. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang masih kebingungan untuk ranking, saya mencoba membuat Excel untuk mempermudah. Nah, ini untuk mempermudah Bapak dan Ibu untuk kelas, NISN, dan nama itu dapat Bapak Ibu copy paste dari template yang tadi di-download di website PPDB. Kemudian diinputkan nilai. Kalau di website PPDB hanya 7 mapel. Untuk ini karena membutuhkan rankingan seluruh mapel, maka ada 3 mapel tambahan. Nah, di sini sudah ada jumlah 10 mapel, 7 mapel, dan langsung ada rankingan otomatis. Nah, nanti kolom rankingan ini itu dapat Bapak Ibu copy paste langsung ke template yang sudah ada, sehingga mempermudah
Bapak dan Ibu dalam proses upload nilai. Tapi kalau Bapak dan Ibu sudah punya datanya, Bapak dan Ibu bisa langsung menggunakan template yang di-download dari website PPDB. Baik, kembali lagi ke website operator. Jadi itu nanti untuk import data. Apabila ada pertanyaan di akhir penyampaian akan kita bahas. Kemudian menu yang kedua adalah persyaratan. Berdasarkan yang penjelasan tadi dari Pak Asep, ada persyaratan umum dan ada persyaratan khusus. Untuk persyaratan umum itu adalah NIK dan nomor KK. Jadi nanti Bapak dan Ibu itu dapat cek, misalkan di sini NIK, nomor KK-nya belum diinputkan di Dapodiknya, silakan diinputkan nomor KK-nya, cek data. Kalau di sini setelah diinputkan nomor KK, ini langsung ada keterangan sesuai atau tidak sesuai. Apabila tidak sesuai atau belum diupdate di Disduk Capil, Bapak dan Ibu bisa menyertakan scan kartu keluarga. Jadi untuk persyaratan umum itu hanya NIK dan nomor KK. Kemudian lanjut lagi untuk persyaratan khusus. Nah, untuk persyaratan khusus di sini adalah bukan pendaftaran, ini yang terkadang menjadi bingung bagi para peserta. Yang dimaksud jalur pendaftaran di sini adalah persyaratan khusus yang dibutuhkan pada jalur tersebut. Tapi menu ini bukan menu pendaftaran. Ini hanya menu untuk peserta didik dapat menguploadkan persyaratan-persyaratan khusus. Contoh, misalkan kita ke SMA. Di SMA itu jalurnya ada ABK, kemudian KETM, kondisi tertentu, perpindahan tugas, anak guru, prestasi kejuaraan, prestasi rapor, dan zonasi. Untuk tahun kemarin, untuk prestasi rapor dan zonasi ini tidak diinputkan di menu persyaratan khusus. Tapi jadi ada pertanyaan, kenapa tidak ada pendaftaran untuk zonasi? Sebetulnya bukan tidak ada pendaftaran untuk zonasi, tetapi tidak ada persyaratan khusus. Contoh, kalau klik zonasi, ini tidak ada persyaratan khusus yang harus Bapak Ibu lampirkan. Tapi pada menu persyaratan khusus ini, Bapak dan Ibu dapat melihat apakah alamatnya sudah sesuai dengan kartu keluarga dan koordinatnya sudah sesuai atau belum. Untuk editnya di mana? Untuk editnya di biodata. Kembali lagi ke biodata. Kemudian untuk ABK, anak berkebutuhan khusus, itu harus ada surat hasil diagnosa dari ahli atau pendidikan inklusif. Ini dapat diuploadkan langsung. Kemudian untuk KETM, sebetulnya sudah ada dari Picobar, kemudian dari Kemensos untuk data. Apabila Bapak dan Ibu NIK-nya, misalkan dicek data, NIK-nya di sini langsung terdaftar atas nama siapa, bantuannya apa, ini langsung tampil.
Tapi apabila Bapak dan Ibu memiliki kartu atau bukti fisik, tetapi ketika diinputkan NIK itu pernyataannya seperti ini, tidak terdaftar, silahkan diupload. Cukup salah satu, misalkan KIP atau memiliki PKH atau memiliki KKS, itu dapat diuploadkan untuk menjadi bahan verifikasi di sekolah tujuan. Yang diuploadkan cukup satu, tidak perlu seluruhnya diuploadkan. Kemudian yang selanjutnya adalah menu kondisi tertentu. Nah, untuk kondisi tertentu ini tahun kemarin sudah ada, itu adalah bagi petugas penanganan COVID-19. Namun untuk tahun ini ditambah lagi adalah bagi korban bencana apabila domisilinya terdampak oleh bencana alam. Apa yang disertakan? Yang disertakan adalah keterangan dari desa atau kelurahan tempat domisili peserta didik tersebut. Kemudian menu selanjutnya lagi adalah perpindahan tugas. Nah, untuk perpindahan tugas yang diinputkan itu bukan alamat kantor, melainkan alamat domisili. Alamat domisili baru, karena domisilinya baru, otomatis kartu keluarganya belum 1 tahun. Nah, yang menjadi dasar kenapa kartu keluarganya belum 1 tahun, karena orang tuanya pindah. Nah, yang diuploadkan adalah surat tugas dari instansi, lembaga atau kantor atau perusahaan tempat orang tua tersebut bekerja. Jadi di atas itu yang diinputkan bukan kantornya, melainkan domisilinya, domisili baru. Kemudian anak guru. Untuk anak guru itu surat tugas mengajar atau bekerja. Karena untuk di Juknis kalau tidak salah itu bukan hanya guru tapi juga boleh tenaga kependidikan. Sehingga untuk tenaga kependidikan itu ada surat keterangan bekerja pada satuan pendidikan. Oleh karena itu untuk sertifikat pendidik ini tidak wajib, jika ada dapat diuploadkan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah tujuan. Kemudian menu selanjutnya adalah prestasi kejuaraan. Untuk prestasi kejuaraan tadi sudah disinggung juga oleh Pak Asep, ada prestasi di luar Kemdikbud, ada prestasi di dalam Kemdikbud. Namun untuk pramuka itu ada menu tersendiri karena ada beberapa poin-poin yang menjadi acuan untuk pramuka. Kemudian ada Hafiz dan yang terakhir ada West Java Leaders Reading Challenge. Ini kalau nggak salah di tahun 2019 Bu Wagub pernah menyelenggarakan ini. Kita coba untuk Kemdikbud. Silahkan dipilih, misalkan nama prestasinya apa, kemudian kategorinya, tunggal atau bergu, kemudian pelaksanaannya, berjenjang atau tidak berjenjang. Misalkan lomba tersebut langsung tingkat nasional, tanpa ada persyaratan atau kompetisi dulu dari tingkat kabupaten kota atau tingkat provinsi, sehingga Bapak dan Ibu pilih tidak berjenjang. Apabila prestasi kejuaraan
Sehingga Bapak dan Ibu tinggal pilih pelaksanaannya tingkat kota, provinsi, nasional, atau internasional. Peringkat yang diraihnya peringkat berapa? 1, 2, atau 3. Kemudian yang diuploadkan, yang pertama adalah sertifikat, yang kedua adalah foto saat kegiatan, yang ketiga adalah foto saat penganugerahan penghargaan. Biasanya ada podium untuk juara ke-1, kedua, atau ketiga. Untuk link YouTube, apabila ada link YouTube, silahkan disertakan, tapi ini opsional. Kemudian bagaimana kalau berjenjang? Apabila berjenjang, kategori pelaksanaannya berjenjang, ini akan ada menu dari mulai tingkat kabupaten kota, kemudian tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional, dan ataupun tingkat internasional. Ini sepertinya server produksinya sedang kita lewat dulu untuk prestasi kejuaraan. Kemudian ada prestasi rapot. Ini juga tidak ada persyaratan khusus sebetulnya. Namun di sini dapat dilihat untuk prestasi rapot itu nilai-nilai yang sudah diinputkan oleh sekolah. Dan ini yang ditampilkan di sini adalah yang ranking yang diperoleh oleh siswa atas nama ini. Kemudian bagaimana apabila SMK? Apabila SMK itu ada ABK, KRTM, kondisi tertentu, perpindahan tugas, anak guru ini sama, prestasi kejuaraan, prestasi rapor umum, prestasi rapor unggulan, kemudian prioritas jarak. Kita lihat dari ABK sama, kemudian KRTM pun sama menunya dengan apabila daftar ke SMA, kemudian kondisi tertentu, perpindahan tugas, dan anak guru ini masih sama. Kemudian prestasi kejuaraan juga. Nah, ini apabila berjenjang, apabila peringkat kotanya peringkat 1, biasanya kan lanjut ke provinsi. Nah, karena apabila provinsinya peringkat 3, apakah lanjut ke nasional atau tidak? Apabila tidak lanjut ke nasional, ini dapat dikosongkan. Apabila lanjut ke tingkat nasionalnya mendapatkan peringkat berapa? Misalkan peringkat 1 lagi, apakah lanjut ke internasional atau tidak? Apabila lanjut ke tingkat internasional, maka silahkan diisi. Kalau tidak lanjut, ini dikosongkan. Itu perbedaannya berjenjang dengan tidak. Kemudian tadi yang belum adalah pramuka.
Untuk pramuka, ini prestasinya sudah disesuaikan dengan yang ada pada Juknis, sehingga apabila ada kegiatan lomba pramuka yang diselenggarakan oleh tingkat sekolah atau di luar dari list ini, maka itu tidak dapat diakui. Kemudian untuk hafiz Quran, silahkan diisi jumlah juz sesuai dengan yang ada pada sertifikat tahfiz yang dikeluarkan oleh lembaga tahfiz atau oleh Kemenag. Kemudian yang terakhir adalah West Java. Untuk West Java ini biasanya di tingkat provinsi, tapi apabila Bapak dan Ibu memiliki sertifikat atau bukti selain tingkat provinsi, silahkan dapat diuploadkan untuk bahan verifikasi oleh sekolah tujuan. Kemudian prestasi rapor umum itu sama, tidak ada persyaratan khusus yang harus diuploadkan, namun peserta didik dapat melihat nilai yang telah diinputkan oleh SMP atau asal sekolahnya. Perbedaannya untuk prestasi rapor umum di SMK dengan prestasi rapor yang ada di SMA adalah untuk prestasi rapor umum di SMK itu tidak menggunakan kalibrasi atau ranking, itu tidak digunakan, namun murni berasal dari 7 mata pelajaran. Sedangkan untuk prestasi nilai rapot yang ada di SMA itu ada proses kalibrasi menggunakan ranking, sehingga nanti yang menjadi bahan seleksi atau bahan rankingan di sekolah tujuan adalah nilai hasil kalibrasi bagi tingkat SMA. Kemudian yang hanya ada di SMK itu adalah prestasi rapor unggulan. Prestasi rapor unggulan di sini sama dengan prestasi rapor umum, namun untuk prestasi rapor unggulan itu ada persyaratan khusus. Contohnya untuk kelompok teknologi, untuk IPA dan matematik. Nah, ini untuk IPA dan matematik itu rata-rata minimal 80. Nah, rata-rata minimal 80 itu bukan berarti otomatis masuk ke sekolah tujuan, tetapi minimal 80 tersebut adalah persyaratan untuk dapat berkompetisi di jalur raport prestasi raport unggulan. Jadi kalau ada yang matematikanya misalkan di bawah 80, maka tidak dapat menggunakan jalur prestasi rapor unggulan. Kalau masih mau ke SMK berarti ikut di tahap 2, yaitu prestasi rapor umum. Kemudian yang terakhir adalah prioritas jarak. Prioritas jarak ini hampir sama dengan zonasi kalau di SMA, sehingga yang menjadi krusial atau yang amat penting adalah koordinat. Pastikan oleh Bapak dan Ibu sebelum nanti pada saat pendaftaran, sebelum disubmit, koordinatnya sudah sesuai dengan domisili peserta didik, karena hampir mayoritas dari SMP itu koordinat yang digunakan adalah koordinat sekolah, bukan koordinat domisili. Kemudian nanti pada akun Bapak dan Ibu ketika telah login, untuk menu pendaftaran ini akan disembunyikan terlebih dahulu, sehingga Bapak dan Ibu dapat
fokus di dua menu, yaitu menu biodata dan raport dan menu persyaratan. Kemudian untuk menu persyaratan, bagaimana apabila di persyaratan khusus, misalkan atas nama Aditya, di persyaratan khusus itu yang diisi adalah SMA KTM. Sebenarnya akan ke SMK KTM. Nah, untuk mengantisipasi itu silahkan diisi saja keduanya. Di SMA diisi, di SMK pun silahkan diisi. Takutnya nanti di tahap ketika pendaftaran ada beberapa pertimbangan dari peserta didik yang mengakibatkan perubahan pilihan. Jadi tidak masalah apabila misalkan di tahap 1 itu akan mengisi jalur perpindahan orang tua. Namun ketika perpindahannya dianggap tidak jauh dan domisilinya tidak berubah, akhirnya tahap 1 tidak ikut dan langsung tahap 2 itu tidak masalah. Ini adalah persyaratan khusus yang dapat diinputkan oleh siswa sebagai persiapan untuk proses pendaftaran nantinya. Jadi di sini itu bukan proses pendaftaran, mereka persiapan dalam proses pendaftaran. Kemudian untuk menu pendaftaran itu nanti pernyataan mutlak silakan diisi, ini tinggal di copy paste aja atau diketik kembali. Pendaftaran tahap 1 dan pendaftaran tahap 2 ini belum dibuka. Jadi nantinya jangan kaget kalau di menu operator Bapak dan Ibu itu tidak muncul pendaftaran. Karena untuk menu pendaftaran ini akan muncul pada saat tanggal 7 untuk tahap 1 dan tanggal 25 untuk tahap 2. Kemudian rekapitulasi ini dapat diproses oleh operator ataupun dapat diproses oleh admin SMP. Kemudian ini akun pendaftar. Akun pendaftar dapat disort berdasarkan kelas, sehingga apabila operator ini akan di-share ke masing-masing wali kelas, Bapak dan Ibu admin dapat membuat beberapa akun operator sejumlah rombel yang ada pada satuan pendidikan tersebut. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Kasih atas waktunya. Apabila ada pertanyaan mungkin dapat didiskusikan setelah penyampaian ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.